Halo kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat bersama dengan siapapun kalian tinggal sekarang. Kita akan melanjutkan materi kita di kelas 9. Sebelumnya kita sudah membahas perwakilan satu negara dari masing-masing benua. Di benua Asia kita sudah pilih Jepang, kemudian di benua Amerika kita sudah pilih negara Amerika Serikat. Hari ini kita ke benua Eropa, agak sulit tentunya kita memilih dari negara Eropa karena hampir seluruh negara yang ada di benua Eropa ini adalah negara maju. Tetapi kita kerucutkan saja, kita pilih satu negara yang sudah sejak abad ke-15, 16 ya. Itu sudah melanglang buana mengelilingi bumi dengan kemajuan mereka karena revolusi industri ya. Jadi mereka jadi negara maju ini secara tidak langsung karena memang startnya mereka sudah duluan. Kita akan pilih Inggris Raya, atau dalam bahasa internasionalnya United Kingdom atau UK, atau banyak yang lebih mengenal England ya, Inggris Raya. Itu yang akan kita pilih. Jadi Inggris Raya ini akan kita pilih menjadi perwakilan dari benua Eropa ya. Seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah benderanya Inggris Raya, UK, yang merupakan gabungan bendera-bendera dari negara yang menjadi persemakmurannya. Kalau kita lihat di situ, kita bisa lihat benderanya England sendiri, kemudian ada Skotlandia juga. Inggris ini secara astronomis terletak di 50 derajat lintang utara sampai dengan 60 derajat lintang utara, dan terletak di antara 8 derajat bujur timur sampai dengan 2 derajat bujur barat. Yang menarik di sini adalah selain dia terletak di belahan bumi bagian utara, dia terletak di 0 derajat ya bujur, jadi menjadi patokan garis waktu dunia, tepatnya di kota Greenwich. Kemudian batas-batasnya Inggris, ini batasnya di sebelah utara, tentunya ada Samudra Atlantik yang di situ sangat luas, kemudian beberapa juga Samudra Arktik. Kemudian di sebelah barat itu juga masih Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah timur ada Laut Utara yang memisahkan dataran Inggris dengan benua Eropa yang utama. Kemudian di sebelah selatan ada Selat Inggris ya, atau di situ di peta yang kalian lihat ini ada English Channel. Itu kemudian negara Inggris ini memiliki iklim sedang. Sepanjang tahun dia suhunya sejuk dan basah, jadi udaranya lumayan enak karena dia dikelilingi laut, kemudian ada di belahan bumi bagian utara. Suhu udara tertingginya mencapai 38 derajat Celcius, kemudian terendah mencapai 26 derajat Celcius di bawah 0 atau minus 26. Pada saat musim panas, sekarang ini rata-ratanya suhunya 12 sampai 16 derajat Celcius. Itu kalau di kita tuh dingin banget ya. Kita di ruangan yang ber-AC sendiri 18 derajat Celcius saja udah dingin. Di sana itu adalah suhu rata-rata pada saat mereka mengalami musim panas. Pada saat musim dingin, ntar di akhir tahun, mereka secara rata-rata punya suhu udara 4 sampai 5 derajat Celcius, relatif dingin. Curah hujan ini rata sepanjang tahun, jadi sepanjang tahun bisa ada hujan, meskipun kalau kita lihat di peta, itu di pantai sebelah barat curah hujannya lebih tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan semua daerah di sini dapat terjadi hujan sepanjang tahun. Jadi tidak seperti kita di negara tropis, kalau musim kemarau sama sekali nggak ada. Kemudian berikutnya kita akan lihat bentuk muka bumi di negara Inggris. Di sebelah kiri itu ada peta relief atau peta topografi Inggris. Kalau kita lihat sebagian besar di daerah utara itu merupakan dataran tinggi, kita lihat di situ coklat ya. Kemudian di daerah selatan itu dataran rendah yang didominasi bukit. Negara Inggris secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di utara dan dataran rendah bergelombang di bagian selatan. Di gambar kalian bisa melihat itu ada gunung tertinggi yang ada di UK, yaitu Gunung Benefice. Kemudian Edensor ini adalah salah satu contoh desa yang akan kalian banyak temukan kalau kalian punya kesempatan ya kapan-kapan mampir ke Inggris. Desanya di sana didominasi bukit yang terdiri dari hamparan padang rumput yang sangat luas dan sangat hijau. Itu kemudian berikutnya kita akan lihat kalau ini paparan dari peta satelit ya Inggris pada saat dilihat di malam hari. Kalau kita lihat di situ
dominasinya adalah di Inggris bagian selatan. Jadi Inggris nanti kalau di belakang kita akan lihat penduduknya kebanyakan konsentrasinya di Inggris bagian selatan, sehingga kalau kita lihat di situ cahayanya banyaknya ya di daerah selatan. Secara geologis, Inggris memiliki sumber daya yang sangat beragam, termasuk batu bara yang pada saat revolusi industri ini sangat penting sekali. Dan selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi serta gas yang memasok kebutuhan energi mereka selama abad ke-20. Sumber energi panas juga mereka miliki dalam jumlah yang terbatas, dan beberapa sumber daya mineral yang ada di negara ini antara lain adalah pasir, kemudian logam. Di peta sebelah kiri, itu adalah peta yang dikeluarkan oleh Badan Survei Geologi Inggris ya, beserta dengan kandungan-kandungannya. Jadi mereka memiliki berbagai macam sumber daya mineral. Kemudian berikutnya untuk flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini karena kegiatan pertanian sama industri mereka yang sudah maju sejak dulu, ini mengurangi area hutan mereka secara drastis, sehingga akibatnya flora dan fauna Inggris sangat berkurang populasinya, bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Flora yang dapat dijumpai di Inggris antara lain pohon ek dan elm, kemudian berbagai tumbuhan yang lainnya. Kemudian fauna yang masih banyak dijumpai di sana adalah rusa, kemudian ada beberapa burung dan belibis merah yang khas yang berasal dari Inggris. Kemudian kita akan membicarakan mengenai penduduknya. Nah, ini di gambar kalian tentu familiar dengan beberapa wajah yang ada di sebelah kiri. Itu adalah orang-orang yang berprofesi di dunia hiburan, ya, aktris dan aktor yang berasal dari Inggris, sangat banyak sekali, Inggris Raya ya. Kemudian di sebelah kanan ada The Royal Family, keluarganya Ratu Inggris, ya. Kemudian di bawah itu adalah contoh penduduk Inggris. Penduduk Inggris ini angka pertumbuhannya relatif kecil, hanya 0,4%, tergolong rendah, biasa terjadi di negara maju, ya, pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Sebagian besar mereka tinggal di daerah perkotaan, tadi yang kita lihat di peta satelit, ada di sebelah selatan negara Inggris. Dan kota London yang sebagai ibu kota negara ini dihuni sekitar 20% dari penduduk total yang ada di negara Inggris. Sementara di daerah bagian utara seperti di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya relatif jarang. Penduduk asli Inggris ini berasal dari dua kelompok, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman dengan suku masing-masing. Bahasa nasional yang digunakan tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ya secara histori, karena mereka yang duluan menjelajah. Ya, bahasa itu yang paling banyak digunakan. Coba kalau dulu Indonesia yang eksplor ke wilayah lain duluan, mungkin bahasa mayoritas yang akan digunakan bahasa kita. Tapi karena bangsa Inggris yang duluan atau menjadi pionir dalam penjelajahan samudera, pelajaran kalian kelas 7, bahasa Inggris yang digunakan menjadi bahasa internasional yang paling banyak. Sebagian besar penduduknya, 86%, ya, itu beragama Kristen. Kemudian angka harapan hidup mereka tentu tinggi ya, karena kesejahteraannya bagus, fasilitas kesehatan ada di mana-mana, tingkat kriminalitasnya yang rendah, mereka punya angka harapan hidup sebesar 81 tahun. Itu secara singkat gambaran mengenai negara Inggris, negara yang kita pilih menjadi perwakilan dari benua Eropa. Berikutnya akan kita lanjutkan diskusi baik itu di Google Classroom dan WA Group. Terima kasih sudah melihat, selamat belajar, Tuhan memberkati.